Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aurora Sukmaya Dwi Jaya dengan NPM 19103050004. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Ilmu Gizi Kesehatan yang telah diampu oleh Ibu Sekar. Nah, tugas di sini adalah menyusun menu seimbang ala chef. Baik, yang menjadi pokok pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya. Yang kedua, analisis data hasil pengamatan. Dan yang ketiga, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya. Di sini sudah tertera tabel bahan makanan apa saja yang saya konsumsi pada hari tertentu, yaitu ada pisang, susu sapi, telur bebek, dada ayam, wortel, jeruk, nasi putih, bayam, tahu, 1 gelas kacang hijau, brokoli, buncis, jamur kuping, dan tomat. Di situ juga ada keterangan berapa saja kalori, karbohidrat, lemak, protein, zat besi, vitamin A, vitamin C, fosfor, dan kalsium dari kandungan bahan makanan yang telah saya konsumsi. Di mana secara keseluruhan atau total saya telah mengonsumsi kalori sebesar 1358,222 kilokalori, karbohidrat sebesar 183,02 gram, lemak sebesar 28,11 gram, protein sebesar 79,57 gram, zat besi sebesar 37,88 gram, vitamin A sebesar 6.472 mcg, vitamin C sebesar 268,1 mg, fosfor sebesar 1768,8 mg, dan kalsium sebesar 1511,2 mg. Nah, sebenarnya dari identitas saya sendiri itu bisa diketahui BMR saya, yaitu dari jenis kelamin, usia, berat badan, dan aktivitas. Nah, jenis kelamin saya adalah perempuan, usia saya 20 tahun dengan berat badan 56 kg dan tinggi badan saya 158 cm dengan aktivitas ringan dan sedang. Sehingga dapat diketahui BMR saya 1383 kilokalori, kemudian bisa dihitung TEA-nya itu dari BMR dikali faktor aktivitas, di mana aktivitas saya tadi ringan dan sedang. Jadi BMR dikalikan 1,2 sehingga hasilnya adalah 1659,6 kilokalori. Nah, dari bahan-bahan makanan tadi sebenarnya yang saya konsumsi untuk pada pagi hari atau sarapan itu saya mengonsumsi pisang dengan kandungan 108 kilokalori, nasi putih dengan kandungan 130 kilokalori, kemudian ada telur orak-arik, itu ada telur wortel dan brokoli, di mana keseluruhan ada 189,2 kilokalori. Ayam goreng dengan kandungan 165 kilokalori, bubur kacang hijau itu dengan kandungan 445 kalori. Jadi asupan kalori yang saya dapat ketika saya sarapan itu adalah 1037,2 kilokalori. Kemudian untuk makan siang, saya mengonsumsi jeruk dengan kandungan 62 kilokalori, sup bayam 16 kilokalori, nasi putih dengan kandungan 130 kilokalori, tahu goreng 68 kilokalori, jus tomat 0,022 kilokalori. Jadi asupan kalori yang saya dapat ketika saya makan siang adalah 276,22 kilokalori. Kemudian untuk makan malam saya mengonsumsi nasi putih dengan kandungan 130 kilokalori, oseng-oseng, buncis, dan jamur kuping serta wortel. Jadi keseluruhan itu ada 137,2 kilokalori, dan susu sapi dengan kandungan 61 kilokalori. Jadi asupan kalori yang saya dapat ketika saya makan malam adalah 300
28,2 kilokalori. Mohon maaf, itu ada kesalahan penulisan. Sehingga secara total asupan harian yang telah saya peroleh adalah 1641,62 kilokalori. Kemudian kita lanjut pada bahasan kedua, yaitu analisis data hasil pengamatan. Yang pertama yang ditanyakan, berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Sebelumnya, pada dasarnya tubuh setiap manusia itu memerlukan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh dapat sehat dikarenakan terpenuhinya asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Terpenuhinya kebutuhan gizi dan nutrisi seseorang berdampak pada imunitas tubuh, proses metabolisme tubuh, dan dapat meningkatkan kecerdasan. Oleh karena itu, seseorang harus tahu kebutuhan gizi hariannya. Salah satunya dengan mengetahui atau menghitung kebutuhan kalori yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya yang didapatkan dari pola makan yang seimbang. Kalori sendiri adalah salah satu nutrisi yang terkandung pada makanan di mana kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, aktivitas fisik, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Pada faktor aktivitas fisik dibedakan menjadi aktivitas ringan, sedang, dan berat. Secara umum, kebutuhan kalori satu hari pada pria itu sebenarnya normalnya itu 2.500 kilokalori, sedangkan pada wanita itu 2.000 kilokalori. Sedangkan untuk anak-anak dan remaja yang aktif, jumlah asupan kalori itu bisa sekitar 1.000 sampai 2.000 kilokalori, sedangkan untuk remaja itu sekitar 1.400 hingga 3.200 kalori per hari. Namun kembali lagi itu semua dipengaruhi oleh faktor usia, aktivitas fisik, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, sesuai hal tersebut, maka kebutuhan kalori yang saya butuhkan setiap harinya adalah dimana seperti yang saya bahas tadi, yaitu untuk mengetahui BMR dan TEA, sehingga bisa mengetahui berapa kalori yang seharusnya saya butuhkan, di mana jenis kelamin saya perempuan, usia saya 20 tahun, berat badan saya 56 kg, tinggi badan saya, mohon maaf itu salah, 158 kg, dan dengan aktivitas ringan sedang. Nah, jadi bisa diketahui BMR saya 1.388 kilokalori, kemudian karena aktivitas saya itu ringan sedang, jadi untuk mengetahui TEA-nya bisa diperoleh dari BMR dikali faktor aktivitas, di mana faktor aktivitasnya adalah 1,2, jadi TEA-nya adalah 1.659,6 kilokalori. Sedangkan asupan nutrisi dan gizi yang telah masuk dalam tubuh saya yang tadi itu sebesar 1.641,62 kilokalori. Nah, ternyata kalori yang saya butuhkan per hari itu kurang lebih 1.659,6 kilokalori. Sehingga saya kurang kalori sebesar 17,98 kilokalori. Nah, itu kan karena sangat sedikit ya perbedaannya, sehingga bisa kita katakan asupan nutrisi dan gizi harian saya telah terpenuhi. Kemudian, apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Nah, kebutuhan kalori itu berhubungan dengan energi, di mana besar kecilnya energi itu bergantung pada tingkatan aktivitas fisik, sehingga kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja secara ringan itu memiliki perbedaan, di mana semakin aktivitasnya berat, maka orang itu akan membutuhkan lebih banyak kalori, sedangkan orang yang memiliki aktivitas ringan tidak akan membutuhkan kalori begitu banyak
dibanding dengan orang yang bekerja atau beraktivitas secara berat. Sebagai contoh, aktivitas ringan itu 2,5 sampai 4,9 kalori per menit. 75% waktu digunakan untuk duduk, berdiri, sedangkan 25% waktu digunakan untuk berdiri atau bergerak. Nah, kemudian untuk aktivitas sedang itu 5,5 hingga 7,4 kalori per menit, di mana 25% waktunya digunakan untuk duduk atau berdiri, sedangkan 75% waktunya digunakan untuk aktivitas pekerjaan tertentu. Nah, untuk yang aktivitas berat itu 7,5 sampai 9,9 kalori per menit, di mana 40% waktunya itu digunakan untuk duduk atau berdiri dan 60% waktunya digunakan untuk aktivitas pekerjaan tertentu. Jadi sudah terjawab bahwa antara kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh orang yang bekerja berat dan yang bekerja ringan itu berbeda. Kemudian, mengapa orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang? Nah, sebenarnya terdapat urgensi dalam pemenuhan asupan nutrisi dan gizi melalui makanan yang seimbang, di mana apa saja yang telah dikonsumsi nantinya akan menjadi energi untuk menjalankan aktivitas. Sehingga jika kita tidak seimbang dalam mengonsumsi makanan, maka bisa saja itu mengganggu aktivitas yang harus kita lakukan, dan selain itu juga berdampak buruk bagi kesehatan seperti imunitasnya menjadi lemah. Oleh karena itu, setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang. Jika makanan tidak dikonsumsi secara seimbang, seperti berlebih, itu bisa menyebabkan obesitas yang nantinya akan berdampak pada kesehatan organ dalam seperti jantung, paru-paru. Selain itu juga pembuluh darah nanti kurang lancar atau kurang berfungsi secara maksimal dan lain-lain. Dan jika kekurangan itu juga sama dengan malnutrisi ya, di mana akan berdampak juga pada kesehatan. Seperti selain itu juga kita kurang berenergi dalam menjalankan aktivitas dan lain-lain. Salah satu cara menentukan pola makan yang seimbang adalah dengan mengetahui kebutuhan kalori, sehingga dengan mengetahui hal tersebut setiap orang dapat mengonsumsi makanan yang seimbang dan nantinya kebutuhan gizi hariannya tercukupi dan terbentuk imunitas tubuh. Selain itu juga proses metabolisme itu bisa berjalan lancar dengan baik, bahkan bisa meningkatkan kecerdasan. Dan yang keempat itu, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Nah, jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang kita anjurkan, itu juga kurang baik, dimana seharusnya dilakukan jika menu makanan kita itu melebihi dari menu yang dianjurkan adalah kita bisa melakukan aktivitas fisik yang lebih tinggi tingkatannya, seperti berolahraga, sehingga nantinya kebutuhan kalori harian dan asupan makanan yang masuk dalam tubuh itu seimbang. Selain itu kita juga bisa mengatur menu makanan sesuai dengan kebutuhan kalori yang sesuai dengan individu kita sendiri. Kemudian kita juga bisa memperhatikan jenis makanan serta mengatur waktu makannya secara teratur. Lanjut pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemenuhan asupan nutrisi dan gizi itu masing-masing setiap orang berbeda. Hal ini didasarkan pada umur, berat badan, aktivitas orang tersebut, di mana aktivitas setiap orang itu juga beragam. Nah, nantinya juga mempengaruhi beragamnya kebutuhan asupan nutrisi dan gizi masing-masing orang. Hal tersebut bisa diketahui dengan penyusunan menu seimbang baik
dari individu maupun dari secara keluarga yang mana bisa menyesuaikan anjuran kecukupan gizi dengan menghitung kebutuhan kalori. Kemudian menyesuaikan kalori bahan makanan pada menu makanan sesuai kebutuhan kalori tersebut sehingga tercipta menu makanan yang seimbang. Kemudian tubuh menjadi sehat dan mampu beraktivitas dengan lancar dengan imunitas yang kuat. Kemudian untuk pokok pembahasan yang keempat yaitu kesimpulan. Nah, dari keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya tubuh setiap manusia itu memerlukan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh dapat sehat dikarenakan terpenuhinya asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, di mana kebutuhan asupan nutrisi dan gizi itu tergantung pada jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Pada faktor aktivitas fisik dibedakan menjadi aktivitas ringan, sedang, dan berat, sehingga kebutuhan kalori antara aktivitas berat dan aktivitas ringan itu berbeda. Semakin berat aktivitasnya, maka akan membutuhkan semakin banyak kalori, sedangkan aktivitas yang ringan tidak akan membutuhkan kalori begitu banyak dibandingkan dengan yang bekerja atau beraktivitas dengan berat. Sebenarnya, terdapat urgensi dalam pemenuhan asupan nutrisi dan gizi melalui makanan yang seimbang, di mana apa saja yang telah kita konsumsi nantinya akan menjadi energi untuk menjalani aktivitas. Sehingga jika kita tidak seimbang dan kita tidak seimbang dalam mengonsumsi makanan atau kebutuhan makanan kita tidak seimbang, nantinya akan mengganggu aktivitas yang seharusnya bisa kita lakukan. Selain itu juga berdampak buruk pada kesehatan seperti imunitas menjadi lemah. Oleh karena itu, setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang. Terpenuhinya kebutuhan gizi dan nutrisi seseorang itu juga berdampak pada imunitas tubuh, proses metabolisme, dan meningkatkan kecerdasan. Salah satu cara menentukan pola makan yang seimbang adalah dengan mengetahui kebutuhan kalori. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, setiap orang dapat mengonsumsi makanan yang seimbang dan nantinya kebutuhan gizi hariannya tercukupi dan terbentuk. Kemudian bisa memenuhi kebutuhan menu makanan yang seimbang yang nantinya bisa menyebabkan imunitas tubuh kita kuat, proses metabolisme tubuh kita lancar, dan dapat meningkatkan kecerdasan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun keluputan dari saya.